Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PTPS. Jadi PT Pulau Subur atau PTPS ini udah berdiri dari tahun 1980 dan bergerak dalam bidang penjualan tandan buah segar atau TBS dari perkebunan sawit milik sendiri. Nah, saat ini PTPS mengelola perkebunan kelapa sawitnya sendiri dengan total itu seluas 1.180,39 hektar dengan perinciannya. Yang pertama itu di Desa Gelebak Dalam dengan luas izin lokasi pada daerah ini sebesar 600 hektar. Lalu yang kedua ada di Desa Sukadharma itu dengan luas izin lokasinya sebesar 580,39 hektar. Untuk bisnisnya PTPS ini nggak terlalu banyak hal yang bisa kita bahas ya, karena perusahaannya sendiri itu cuma bisnisnya sederhana ya, menjual tandan buah segar dari kebunnya sendiri. Paling yang perlu diperhatikan tuh umur tanam dari sawitnya PTPS ya. Nah, ini rinciannya bisa Sobat Maya lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini sih ya, prospek dari PTPS ini masih besar ya, kalau misalnya kita lihat dari umur tanam dari sawitnya PTPS. Lalu untuk PTPS sendiri punya beberapa strategi usaha ya. Yang pertama itu perluasan kebun. Jadi PTPS ini terus berupaya untuk mencari lahan-lahan baru yang dapat dikembangkan. Contohnya seperti ini ya, PTPS melakukan penyetoran modal di sumber Enim Alam Lestari yang memiliki lahan seluas 1.000 hektar dengan luas tertanam itu 300 hektar. Nah, tentunya ini dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi PTPS di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah membangun industri hilir. Nah, saat ini kan kalau misalnya PTPS ini hanya menjual tandan buah segar doang, itu marginnya nggak seberapa besar ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya PTPS ini bisa memberikan nilai tambah ke produknya dalam hal bisa memproduksi CPO yang nilainya lebih tinggi, tentu aja ya, prospek bisnis dari PTPS akan semakin besar. Lalu ini adalah para pemegang saham dari PTPS. Hanya ada 3 pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dipegang oleh PT Sekawan Kontrindo. Nah, di IPO-nya PTPS ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak PTPS ini listing di bursanya kita. Lalu kita lihat ke laporan kinerjanya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, kinerjanya PTPS ini bagus ya Sobat Maya. Dari tahun ke tahun, pendapatannya ini selalu naik. Dan jika kita lihat dari sisi laba bersihnya, juga selalu naik loh dari tahun ke tahun. Dan kemungkinan besar, di tahun 2023 pun akan terjadi kenaikan ya, walaupun mungkin enggak signifikan. Jadi dari secara bisnis, walaupun PTPS ini hanya menjual tandan buah segar nih, Sobat Maya, itu dia udah bisa mendapatkan profit yang marginnya lumayan besar loh. Jadi ini adalah salah satu hal yang patut kita apresiasi ya. Cuma bagi saya pribadi, untuk saat ini bisnisnya masih kurang menarik. Tapi kalau misalnya nantinya udah bisa bikin pabrik sendiri, menciptakan nilai CPO yang lebih baik lagi, ya mungkin akan jadi lebih menarik di masa mendatang. Lalu ini adalah struktur IPO dari IPO-nya PTPS. Jadi sebanyak 450 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,76% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 198 hingga 206. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 92,7 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Tentunya hal ini akan membuat IPO-nya PTPS menjadi lebih menarik ya, karena ada waran dengan rasio 2:1 yang tentunya dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya PTPS. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk belanja modal sebanyak 50% Sobat Maya. Jadi ini akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit ya, dengan kapasitas 10 ton per jam. Lalu yang kedua adalah untuk modal kerja sebanyak 50%. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipakai untuk belanja modal, yaitu pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, yang tentu saja akan meningkatkan nilai tambah dari perkebunan kelapa sawitnya PTPS. Jadi nggak hanya jual TBS saja di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PTPS ini adalah NH Korindo Sekuritas atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO di tahun 2023. Kalau misalnya kita lihat track record-nya juga bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ARA berjilid, ada juga yang ARB berjilid.
Nah, sebenarnya di tahun 2023 ini, XA juga akan mengawal saham IPO-nya Zeus dan B2 ya. Tapi sayangnya kedua saham tersebut gagal listing. Nah, gimana kan dengan PTPS ini? Semoga aja enggak gagal listing ya. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya dari PTPS. Kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya masih kurang stabil ya. Di tahun 2021 naiknya lumayan signifikan, tapi di tahun 2022 agak menurun nih Sobat Maya. Cuma memang hal tersebut nggak terlalu krusial sih. Kayak ya berjalannya bisnis biasa aja. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka PTPS ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari PTPS di harga IPO-nya ya, di terendahnya 198 dan tertingginya di 206. Nah, jadi jika PTPS ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 198, maka PER-nya itu akan berada di 15,51 kali dengan PBV di 3 kali dengan market cap sebesar 429 miliar. Sementara kalau misalnya PTPS ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 206, maka PER-nya akan berada di 16,14 kali dan PBV-nya di 3,04 kali dengan market cap sebesar 446 miliar. Nah, dari sisi valuasi, menurut saya PTWS ini masih tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO nih Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya PTPS yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis PTPS menurut saya pribadi nih ya, kurang menarik untuk saat ini. Karena bisnisnya itu hanya menjual TBS aja. Namun, nggak menutup kemungkinan di saat rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawitnya udah terrealisasi, bisnis PTPS ini akan jadi jauh lebih menarik. Di sisi lain, kinerjanya PTPS sangat memuaskan ya. Penjualan dan laba bersihnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PTPS ini tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus. Sebagian besar dana dipakai untuk belanja modal, yaitu pembangunan pabrik, yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya PTPS di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PTPS adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Dan saham IPO yang dikawalnya pun bervariasi. Untuk saham IPO terakhir yang dikawal oleh XA adalah CRSN dan juga GRPM. Sementara Zeus dan B2 itu gagal listing. Semoga aja IPO-nya PTPS ini nggak gagal listing ya. Kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini tentunya membuat IPO-nya PTPS menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya PTPS. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi cenderung ikut. Wait and see-nya kenapa? Karena PTPS ini bakalan listing barengan ya, kalau jadwalnya sesuai nih dengan prospektusnya. Tapi kalau misalnya waktu PTPS ini listing cuma ada satu atau dua saham yang IPO, nah mungkin saya akan ikut. Tapi kalau dia barengan banyak, kayaknya ada kemungkinan saya skip sih untuk PTPS. Lebih ke yang lebih menarik untuk IPO-nya. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order IPO-nya PTPS, lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak IPO-nya PTPS ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PTPS. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PTPS atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!